Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mata kuliah Komunikasi Pemasaran yang dibawakan oleh Ibu Ria Amelinda, Esos MIKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmayanti, mahasiswi IAIN Palopo, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Untuk memenuhi tugas dari dosen, saya akan membahas materi mengenai pemasaran melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial adalah pemasaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Pemasaran dengan media sosial tidak selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Pemasaran sama seperti halnya dengan ilmu pengetahuan, bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam dunia pemasaran merupakan suatu keharusan, lantaran dalam dunia bisnis sebagai induk dari pemasaran yang terus-menerus berubah, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Meskipun mengalami perubahan, pemasaran tidak bisa melepaskan diri dari 3 komponen, yaitu konsumen, kompetitor, dan perusahaan. Ketiga komponen ini yang selalu ada dalam setiap pembahasan tentang pemasaran. Nah, selanjutnya, proses pemasaran melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial tidak bekerja secara langsung. Konversi penjualan membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan masyarakat membutuhkan trust atau rasa percaya. Jika rasa percaya ini meningkat dibarengi strategi yang tepat, maka penjualan bisa berjalan dengan lancar. Lamanya proses konversi dari promosi ke penjualan ini membuat banyak marketer tidak sabar. Akhirnya, mereka gagal dalam menerapkan cara pemasaran ini. Agar pemasaran ini bisa berjalan dengan lancar, maka Anda harus bersabar dalam menerapkan metode yang tepat. Misalnya, target promosinya jelas. Komponen penting dalam sosial media marketing. Anda harus memahami komponen penting dalam sosial media marketing agar proses pemasaran berjalan dengan lancar. Yang pertama, fokus pada sasaran. Pemasaran yang fokus dan tepat sasaran agak susah dilakukan. Sebelum memasarkan produk, ada baiknya menentukan targetnya terlebih dahulu. Lebih baik melakukan promosi kepada ratusan orang yang tepat sasaran daripada ribuan orang yang belum tentu mau membaca konten promosinya. Selain itu, promosi ke user yang telah ditargetkan juga bisa meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, menggabungkan banyak platform. Fokus ke satu media sosial memang sangat diisyaratkan oleh banyak marketer. Namun, jika Anda bisa memasukkan beberapa media sosial dengan baik, promosi bisa berjalan dengan lancar. Biasanya, pengguna media sosial di beberapa platform memiliki keunikan tersendiri dalam menanggapi promosi. Ada yang suka promosi secara head selling, ada yang suka promosi ringan, dan bahkan promosi dengan gambar dan video. Yang ketiga, aktif dalam berinteraksi. Saat menggunakan media sosial, jangan melupakan berinteraksi dengan masyarakat. Saat ada yang bertanya atau melakukan komplain, Anda harus menanggapinya dengan baik. Aktif berinteraksi akan membuat merek yang Anda miliki semakin dipercaya. Dan yang keempat, menggunakan influencer. Selain menghadirkan konten yang bermutu, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Anda bisa menggunakan beberapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat. Dan yang kelima, sosial media marketing membutuhkan kesabaran karena peluang menyerahnya seorang marketer itu cukup besar. Sebab konversi penjualan tidak bisa dilihat secara langsung.
Masyarakat hanya butuh diyakinkan untuk mau membeli. Oleh karena itu, promosi di sini harus dilakukan secara berkala dan menarik. Strategi pemasaran melalui media sosial. Menggunakan media sosial adalah sebuah strategi pemasaran bisnis yang tepat. Tentunya, Anda perlu memahami esensi penggunaan media sosial bagi masyarakat modern. Melalui persamaan persepsi dengan para pengguna media sosial lainnya, Anda dapat mencari tahu mengenai ekspektasi apa yang diharapkan dari produk bisnis Anda. Nah, agar Anda menjadi lebih kreatif dan cermat dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran, yang pertama, menentukan target dan jenis media yang digunakan. Tentunya, Anda perlu menentukan target pemasaran produk bisnis Anda. Misalnya, menjadi target Anda adalah pengguna media sosial yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. Memutuskan kalangan mana yang dijadikan target, Anda juga harus fokus memilih media sosial mana yang cocok untuk memasarkan produk Anda. Gunakan saja media sosial yang banyak penggunanya, seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Yang kedua, membuat konten yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif menjadi salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui media sosial. Konten yang seru akan membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti informasi yang Anda berikan. Pilihlah konten yang membuat banyak orang tertarik untuk membagikannya. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang efektif secara personal. Nah, setelah menentukan target bisnis, memilih konten, sekarang saatnya untuk memanfaatkan bantuan orang-orang di sekitar Anda. Memiliki banyak teman di Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya merupakan hal yang positif untuk memulai memperkenalkan produk bisnis Anda. Demikianlah materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.